seorang istri yang telah ditalak 3 oleh suaminya. Seperti yang kita ketahui, wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya haram bagi wanita tersebut untuk kembali rujuk dengan suaminya, kecuali bila wanita tersebut menikah terlebih dahulu dengan orang lain, seperti yang disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 230. Nah, atas dasar hukum syariat inilah pernikahan halal muncul di kalangan umat muslim. Meski pernikahan halal jarang terjadi di negara kita, namun pernikahan halal sangat lumrah terjadi di Asia Timur dan juga Eropa, khususnya negara Inggris. Contohnya seperti yang dialami oleh Farah, ibu muda asal Inggris ini mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya. Lalu ia diceraikan oleh suaminya lewat pesan singkat yang berisi talak, talak, talak. Well, on that occasion, he dragged me by my hair through 2 rooms and tried to throw me out of the house. And during our heated discussion, he sent me a text saying, "Talak, talak, talak." He divorced you? Yeah, he divorced me. He was the love of my life. When I married him, I imagined it forever. Did he regret divorcing you? Yeah, he did. My ex-husband was so desperate. We were both very desperate to get back with each other that he knew halal was the only option. Namun ternyata setelah talak bain kubro itu jatuh, sang suami menyesal dan ingin kembali rujuk. Namun sayang, hal itu tidak dapat dilakukan sebelum Farah menikah dengan orang lain. Halalah atau tahlil merupakan pernikahan singkat dengan seorang pria bayaran. Pernikahan halal sendiri dilakukan layaknya pernikahan sungguhan, seperti tetap menggunakan penghulu, saksi, dan juga mendapatkan sertifikat pernikahan. Biasanya pernikahan akan berlangsung beberapa minggu, dan selama waktu tersebut, suami halalah akan berhubungan badan dengan si istri. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa istri Rifa'ah Al-Qaradzi datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasul, sesungguhnya Rifa'ah telah menceraikanku dan telah habis masa idahku. Lalu aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair Al-Qaradzi. Hanya bersama dia rasanya hambar." Lalu Rasulullah berkomentar, "Agaknya kamu ingin kembali menikah dengan Rifa'ah." Lalu Nabi bersabda, "Tidak, sebelum ia, suami kedua yang bernama Abdurrahman bin Zubair, merasakan manisnya madu denganmu, dan kamu merasakan manisnya madu dengannya." Menurut jumhur ulama, yang dimaksud manisnya madu di sini ialah pasangan tersebut telah merasakan hubungan intim suami dan istri. Sahabat muslim, perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah. Oleh karenanya, Allah memberikan hukum ketat terkait perceraian. Adapun cara pengucapan talak terbagi 2 jenis. Yang pertama yaitu diucapkan dengan cara syar'i. Talak ini menggunakan kata-kata jelas seperti "saya talak engkau" atau "saya ceraikan engkau". Jadi jika seorang suami mentalak istrinya dengan cara syar'i, maka jatuhlah talaknya, walaupun tidak berniat mentalaknya, seperti karena emosi atau sebab lain. Kedua, diucapkan dengan cara kinayah. Cara ini semacam sindiran, misalnya, "Pulanglah engkau pada orang tuamu," atau "carilah orang lain, saya tidak butuh kamu lagi." Pengucapan talak memerlukan niat dari suami. Jadi jika seorang suami mentalak istrinya dengan cara kinayah dan tidak berniat mentalaknya, maka talaknya tidak jatuh. Namun tetap saja, ucapan kinayah tersebut tidak pantas diucapkan seorang suami, meski dalam keadaan emosi, karena hal ini berpotensi mendekati pada perceraian. Adapun bilangan talak diucapkan maksimal 3 kali. Talak 1 dan talak 2 masih boleh rujuk kembali sebelum habis masa idahnya sang istri. Namun apabila masa idahnya telah habis, maka pasangan suami istri tersebut harus melakukan akad nikah lagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Kalimat talak, hati-hati dengan kalimat talak, ya, karena baginda kita Rasulullah SAW memang sudah memberikan tuntunan bagi sesiapa, khususnya kaum laki-laki, jangan sampai melewati ucapan cerai lewat dari 3 kali. Kenapa? Karena ini besar sekali yang akan dilakukan. Karena ketika seorang laki-laki sudah mengucapkan kalimat talak atau kalimat cerai di atas 3 kali, maka tidak bisa kembali kepada seorang istri. Nah, ini harus diperhatikan nih, ya. Jadi dalam pernikahan ada hukum-hukum yang harus sangat-sangat dijaga. Di antaranya seorang laki-laki
laki-laki ketika lagi kesel, lagi emosinya memuncak, lagi ada hal-hal yang tidak nyaman dalam hatinya, jangan mudah untuk mengucapkan kalimat talak kepada seorang istri. Kenapa? Karena di antara kalimat yang tidak disengaja misalnya, atau kalimat yang memang tidak diniatkan tapi ucapan itu terungkap, di antaranya kalimat talak, itu bisa jatuh. Jadi ketika seorang laki-laki lagi emosi, kemudian dia mengungkapkan kalimat saya cerai kamu, maka jatuhlah talak satu. Kemudian lagi emosi lagi, dia mengucapkan saya cerai kamu, maka keluarlah atau turunlah talak yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika seorang suami mengucapkan saya cerai kamu atau saya talak kamu, maka turunlah talak yang ketiga. Apabila seorang suami sudah mengungkapkan 3 kali ucapan talak, maka tidak bisa kembali, tidak bisa rujuk kepada seorang istri, kecuali si istri menikah lagi. Dan bukan hanya menikah, bukan hanya sekedar ijab kabul, tapi mohon maaf, istri pun juga harus melakukan hubungan badan kepada suami yang baru bisa menikah lagi kepada suami yang lama. Ini adalah sebuah hukum yang memang sudah diatur dalam hukum syariat Islam, semua untuk kebaikan kita. Dan adapun yang namanya kalimat talak ini, ada yang disebut sharih atau kalimat yang kinayah. Nah, kalau kalimat sharih jelas, kalimat saya cerai kamu, saya talak kamu, maka itu jelas maksudnya adalah untuk menceraikan. Tapi ada kalimat saya pulangkan kamu ya kepada orang tua, atau kita pisah rumah dulu, atau kita pisah. Nah, itu masih kalimat yang kinayah, harus dicari tahu maksudnya pisah seperti apa. Apakah pisahnya pisah rumah, pisah kamar, atau ketika seorang suami mengatakan saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu, itu masih kalimat yang kinayah, kalimat yang harus dicari tahu dulu apa maksudnya. Apakah saya pulangkan kamu dulu ke rumah orang tua untuk menenangkan pikiran, maka tidaklah jatuh talak satu. Jadi seorang istri apabila mendengarkan kalimat-kalimat yang semacam itu, kalimat yang masih kinayah, tanyakan kepada suami apa maksud dari ucapan tersebut. Kalau memang tujuannya adalah talak atau cerai, maka jatuhlah talak satu atau berkelanjutan ya. Nah, ketika seorang suami sudah menjelaskan bahwasannya dia hanya mengungkapkan untuk berpisah sementara, itu berarti bukan talak, itu berarti tidak dalam kategori jatuh talak. Dan seorang istri juga tidak hukumnya tidak sama seperti laki-laki ya. Ketika seorang laki-laki mengucapkan saya talak kamu, saya cerai kamu, maka jatuh. Seorang perempuan tidak. Seorang perempuan meskipun diucap ribuan kali, ratusan kali untuk menceraikan suami, maka tidaklah jatuh talak ketika seorang istri untuk minta cerai dari seorang suami ya. Lalu apa yang dilakukan ketika memang ada permasalahan dalam rumah tangga? Tentunya komunikasi, tentunya tenangkan dulu pikiran, serahkan semua kepada Allah. Dalam rumah tangga pasti kok yang namanya selisih paham, yang namanya ribut-ribut kecil, tapi hindari kalimat talak. Kenapa? Karena akan membawa dampak yang sangat buruk dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Mudah-mudahan kita semua sebagai istri ataupun sebagai suami bisa menjaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia kalau kita bisa menjaga lisannya. Seorang suami jangan mudah untuk mengucap kalimat talak atau cerai kepada istri, dan seorang istri juga tidak bisa mengucapkan atau mengajukan atau mohon maaf tidak bisa menjatuhkan talak kepada suami. Ketika keadaan sudah amat sangat mendesak, seorang istri bisa minta wali hakim yang untuk memutuskan perceraian.